kita Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Daim Tola'at, atau lebih dikenal dengan Ustaz Daim Madinah. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan dan keberkahan untuk kita semua juga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal muslimun, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sesuatu yang mempunyai nama yang banyak menunjukkan akan kehebatan sesuatu tersebut. Nama Allah tak terkira, tak terbatas namanya. Namun yang wajib kita ketahui yang 99 Asmaul Husna. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali namanya. Muhammad, Mahmud, Ahmad, Mustafa, Mujtaba, Murtada, Sahibut Taj, Sahibul Mi'raj, Taha, Yasin, dan lain-lain. Nama hari kiamat begitu banyaknya. Allah berikan nama lain dari hari kiamat menunjukkan akan kehebatan dan merupakan gambaran hari tersebut. Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Yaumul Akhir, hari terakhir. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul Khulud, hari yang kekal abadi. Yaumul Hasrah, Yaumun Nadam, hari penyesalan. Karena manusia menyesal pada hari itu bukan 1000, bukan semiliar, bukan 1 triliun penyesalan, namun penyesalan yang tidak ada ujung-ujungnya. Yaumul Buka, hari tangisan. Karena manusia menangis pada hari itu, saking banyak air matanya membuat sungai. Sekiranya ditaruh perahu, kapal di situ bisa berlayar. Begitu juga Ramadan. Nama lain dari bulan Ramadan, Syahrul Siyam, bulan puasa, karena manusia diwajibkan berpuasa di bulan itu sebulan penuh berpuasa. Yaumul Mubarak, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah.
Syahrul rahmah, bulan penuh rahmat. Dibukakan pintu surga selebar-lebarnya, ditutup pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Syahrul maghfirah, bulan ampunan, bulan penuh ampunan. Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena di dalam bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Di malam Lailatul Qadar, satu Quran penuh dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan ke langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Kemudian dari langit dunia inilah Baitul Izzah turun ke muka bumi secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan kebutuhan, keperluan saat itu. Syahrul Quran, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Suatu hari Nabi kita Muhammad SAW, beliau berada di mimbarnya. Kemudian di hadapannya ada sahabatnya yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Lantas Nabi berkata kepada Abdullah, "Ya Abdullah, iqra' alayya Al-Quran." Wahai Abdullah, bacakan kepadaku Al-Quran. Lantas Abdullah menjawab, "Wa kaifa aqra'u 'alaika unzil ya Rasulullah?" Bagaimana saya sanggup membaca Al-Quran di hadapanmu sedangkan Al-Quran Allah turunkan ke atasmu ya Rasulullah. Rupanya Abdullah bin Mas'ud merasa segan untuk membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi kata, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Saya kepengen mendengarkan bacaannya dari orang lain, wahai Abdullah. Tolong bacakan, wahai Abdullah. Akhirnya Abdullah membacakan Al-Quran ayat demi ayat dalam surat An-Nisa. Sampailah ayat yang berbunyi, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Sampai ayat ini, lantas Rasulullah SAW berkata, "Hasbukal an hasbuk, hasbukal an hasbuk." Cukup, cukup wahai Abdullah. Lantas Abdullah menghentikan bacaannya. Dia menoleh ke arah Rasulullah. Dia lihat muka Rasulullah banjir dengan air mata, menangis sejadi-jadinya ketika mendengarkan ayat ini. Bagaimana beliau tidak menangis? Mendengarkan ayat ini, beliau bayangkan akan menjadi saksi atas semua manusia, atas semua umatnya, atas kita semua. Beliau yang sangat sayang kepada kita semua, kepada umatnya, lebih sayang daripada seorang ibu yang menyayangi anak semata wayangnya. Jadi beliau ketika mendengarkan ayat tadi, beliau memikirkan nasib umatnya. Bagaimana beliau sekiranya menyaksikan umatnya yang tidak taat, maka beliau menangis karena kasihan, karena memikirkan nasib umatnya nanti. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Bagaimana suatu hari nanti, yaitu hari kiamat, kami datangkan setiap umat dengan saksi mereka masing-masing, yaitu nabi-nabi mereka. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dan kami jadikan engkau menjadi saksi atas semuanya. Jadi umat-umat terdahulu Allah kumpulkan, lantas Allah tanya, "Bukankah sudah aku kirim, kuutus ke atas kalian Rasulku yang memberitahu kepada kalian akan adanya hari seperti ini, yang telah menyampaikan ajaran-ajaranku kepada kalian?" Mereka menjawab, terpaksa dusta, terpaksa bohong karena takut siksa Allah. Mereka berkata, "Tidak ada ya Allah. Tidak ada yang beritahu kami akan adanya hari seperti ini." Lantas Allah datangkan saksi mereka, saksi-saksi mereka itu nabi-nabi mereka. Allah tanya nabi-nabi mereka, "Benar kalian tidak memberitahu mereka akan adanya hari seperti ini?"
kalian tidak menyampaikan ajaran-ajaran kepada mereka? Nabi-nabi mereka menjawab, demi zatmu yang maha mulia ya Allah, tidak ada satu pun yang kami sembunyikan ya Allah, semua sudah kami sampaikan ya Allah. Akhirnya begitulah seterusnya. Akhirnya Allah datangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diminta kesaksiannya, dan Nabi kita bersaksi bahwasanya nabi-nabi terdahulu telah menyampaikan semua ajaran Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi menjadi saksi atas umatnya, atas kita semua. Jadi itulah ketika beliau mendengarkan ayat ini, beliau bayangkan pada hari kiamat nanti bagaimana sekiranya beliau menyaksikan umatnya yang tidak taat, maka beliau menangis sejadi-jadinya karena beliau memikirkan nasib umatnya, dia sangat kasihan kepada umatnya. Jadi dari kisah ini kita ambil beberapa hikmah. Yang pertama, hendaknya kita tidak sepatutnya, tidak seharusnya hanya kita sendiri yang baca Quran, tapi kita pun harus banyak mendengarkan bacaan orang lain. Seperti halnya Nabi mendengarkan bacaan sahabat-sahabatnya, mendengarkan bacaan malaikat. Maka dengan mendengarkan tadi kita lebih mudah untuk menghayati, untuk merenungi, meresapi ayat yang kita dengar. Kalau kita baca sendiri, melihat, mendengar sambil berfikir, bebannya banyak. Tapi kalau hanya mendengarkan saja, lebih ringan. Tidak paham makna ayat demi ayat, kita bayangkan saja bahwasanya yang kita dengarkan ini adalah kalamullah, berisi firman Allah. Di dalamnya ada cerita tentang surga, tentang neraka. Maka disitulah kita bisa menangis. Seperti halnya Rasulullah SAW. Jadi tangisan yang seperti inilah, mendengarkan Al-Quran menangis, walaupun air matanya kurang dari 1 tetes, maka air mata seperti ini esok pada hari kiamat akan menjadi tameng dari api neraka. Jadi bukan sembarang tangisan. Jadi banyak mendengarkan bacaan orang lain, tentunya dari qori-qori, dari syekh-syekh, dari orang-orang yang bacaannya, kefasihannya, tajwidnya yang bagus, lagamnya yang syahdu. Itu harus kita banyak dengarkan. Juga dengan mendengarkan tadi kita dapat satu pahala. Kemudian dengan mendengarkan bacaan orang lain lebih memperbaiki kualitas bacaan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر
والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.